Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudulkan Manajemen Evaluasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri Nur Sabrina dan teman saya Nova Maulina. Dan teman Pengertian saya yaitu evaluasi. Rizky Mayang Dari Murni. pendapat para ahli, evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif dalam mencapai suatu apa yang direncanakan sebelumnya. Dan yaitu tujuan dan fungsi evaluasi sebagai pekerjaan atau tanggung jawab yang rutin, yaitu untuk membantu pekerjaan manajer dan karyawan dengan tujuan yang lebih baik dan memberikan informasi, yaitu memberikan informasi kepada tim pembina, penasehat atau direktur dan yang lainnya. Evaluasi bertujuan dalam memperbaiki kebijakan terkait kegiatan dan rencana yang telah ada. Dan jenis evaluasi yaitu menurut waktu pelaksanaannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif yaitu pelaksanaan prioritas, fokus prioritas atau dengan tujuan memperbaiki tujuan pelaksanaannya. Dan evaluasi sumatif yaitu dilakukan pada saat prioritas fokus sudah selesai diselenggarakan bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan. Dan menurut tujuan dapat dilakukan 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi formulasi, yaitu formulasi desain kebijakan atau program yang dilakukan pada saat penyusunan awal yang telah menggunakan metode yang benar. Kalau evaluasi proses yaitu prioritas berjalan ke arah sasaran. Kalau evaluasi biaya yaitu prioritas untuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan. Evaluasi dampak yaitu prioritas memberikan pengaruh atau manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat. Baiklah, akan disambung oleh teman saya Nova Maulina. Evaluasi. Prinsip dalam melakukan evaluasi antara lain 1. Prinsip keseluruhan. Dalam evaluasi, seluruhan evaluasi tersebut dilaksanakan secara keseluruhan, yaitu menyeluruh ke semua bagian. B. Prinsip kesimpulan. Yang memaksudkan di sini adalah sebagai suatu informasi dapat dilakukan menjadi baik jika evaluasi itu dilakukan secara sambung menyambung dan dilakukan dari waktu ke waktu. C. Prinsip oposisitas. Prinsip oposisitas mengandung makna bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. E. Unsur-unsur evaluasi. 1. Input. Input terdiri dari kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, inteligensi. 2. Yaitu transformasi atau perubahan, adalah proses perubahan secara beransur-ansur hingga sampai pada tahap tertentu. 3. Optuk, yaitu penilaian terhadap kegiatan dilakukan untuk mengetahui beberapa jauh tingkat pencapaian atau prinsip kerja mereka selama mengikuti program. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Masuk ke poin F tentang tahap-tahap evaluasi. Penerapan evaluasi pada manajemen organisasi memiliki tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Berikut tahapan evaluasi yang harus diketahui. Yang pertama ada perencanaan. Evaluasi yang diterapkan pada tahap perencanaan dalam menetapkan prioritas dari berbagai alternatif pilihan dan possibility akan suatu metode dalam pencapaian tujuan. B. Pelaksanaan. Kegiatan evaluasi pada tahapan ini adalah menganalisa dan menentukan level perkembangan pada penerapan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan. Yang ketiga, C. Setelah pelaksanaan,
hampir serupa pada tahap pelaksanaan, namun evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan memiliki objek yang berbeda untuk dianalisa. Tahapan ini membandingkan perencanaan dengan hasil pelaksanaan. Bagaimana dampak yang dihasilkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Bab 3, penutup. Poin A, kesimpulan. Menurut Won and Born, evaluasi ialah mengacu pada suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Adapun tujuan-tujuan dari evaluasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pekerjaan atau tanggung jawab yang rutin, memberi informasi sebagai penilaian untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi antara lain berprinsip keseluruhan, berprinsip kesinambungan, berprinsip objektivitas prinsip. Nah, di sini juga terdapat unsur-unsur evaluasi. Yang pertama ada input. Nah, bagian-bagian dari input yaitu kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, dan intelijensi. Yang kedua ada transformasi atau perubahan. Yang ketiga ada output. Berikut juga ada tahapan evaluasi yang harus diketahui. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga setelah pelaksanaan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.